Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku seperjuangan ya, sesangkuters ya, sepejuang cuan, apalah pokoknya saudara semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua tanpa terkecuali ya. Anak, istri, saudara, kakek, nenek, bapak, ibu ya, semuanya sehat, sukses semua, oke? Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, yang dimana kalau kita updatekan terlebih dahulu dari Bitcoin dominance ya kan, volume, terus market cap, fair and greed index teman-teman ya. Kita ulas satu persatu, dimana dari segi Bitcoin dominance teman-teman di sini menunjukkan tanda-tanda penguatan yang cukup signifikan. Kali ini berada di area 53,6%. Ingat ya, hukum Bitcoin dominance kalian juga harus pahami, yang dimana semakin kuat Bitcoin dominance maka semakin lemah price daripada altcoin teman-teman ya. Dan kalau kita mengacu pada volume, kali ini mengalami kenaikan sebesar 38,55%, yang dimana ya pada hari weekend seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menjadi aksi akumulasi ya, terpantau karena volume juga mengalami kenaikan. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada market cap teman-teman, di sini berada di area 2,55 triliun dolar, yang dimana di sini ada penurunan sekitar 3,48%. Fair and greed index masih di area 61 dalam kondisi greed ya teman-teman ya, belum ke extreme greed. Dan kalau kita melihat parameter daripada harga Bitcoin, teman-teman bisa kalian lihat sendiri. Kali ini Bitcoin itu berada di range harga 69.200-an ya. Per video ini dibuat ya, Bitcoin berada di range tersebut teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama untuk persentase harga daripada altcoin seperti Ethereum selaku induk daripada altcoin ya kan, dia juga mengalami penurunan, BNB juga turun, Solana juga turun teman-teman ya, XRP juga turun ya. Jadi mayoritas kali ini, hari ini teman-teman ya, hampir 99,99% dalam kondisi penurunan. Ingat ya, masuklah ketika harga turun, keluarlah ketika harga naik. Jangan dibalik teman-teman, ketika harga naik mulai FOMO, berani ambil spekulasi ya, resiko tinggi kalian masuk. Jangan sampai seperti itu ya, kalian harus berani ngambil posisi ketika harga turun seperti ini teman-teman, oke? Nah, kali ini teman-teman ada hal yang cukup menarik sebenarnya dari sektor stablecoinnya kripto ya, yaitu si XRP. Kita langsung bahas teman-teman ya. Di mana teman-teman adopsi institusional besaran ya atas XRP Ripple bertahan dengan apa, ETF kemungkinan memicu mega XRP boom ya, oke ya. Seperti yang kita bahas tadi siang teman-teman, bahwasanya memang ya ada gelondoran dana lah yang intinya siap membanjiri sektor altcoin, yaitu sebesar 1,6 triliun dolar teman-teman, yang dimana XRP juga digadang-gadang disebut juga, Solana juga disebut, dan memicu spekulasi terhadap meme coin seperti Shiba Inu dan kawan-kawannya juga. Nah, dimana ketika dana tersebut mengalir teman-teman dan XRP mendapat cipratan yang notabene cukup lumayan gitu, maka di sini kita juga akan melihat napas panjang daripada si XRP. Nah, jadi di sini CEO Ripple Brent Garlinghouse baru-baru ini memperkirakan persetujuan yang tak terelakkan dari spot exchange trade atau yang biasanya kita sebut seperti ETF. Nah, untuk XRP, Solana dan Cardano. Nah, jadi next teman-teman ya, setelah approvementnya nanti ETF daripada Ethereum, maka di sini kemungkinan besar loh ya, ini baru kemungkinan besar, kandidat berikutnya yang notabene mungkin mengajukan ETF itu dari XRP, Solana dan Cardano. Makanya dari itu ya teman-teman ya, ketika kita memiliki dana dingin kan nggak ada salahnya nih kita beli XRP 10 dolar, Cardano 10 dolar. Harganya kan masih di bawah range harga $1 ya, masih di bawah range harga $1, dan kita lihat historical daripada Cardano di area $3 something, XRP juga sama di area $3 something untuk all time high-nya ya. Dan semoga saja ya teman-teman, semoga saja dalam setahun 2 tahun ke depan kita bisa melihat mega bull run daripada si XRP. Nah, berbicara pada konferensi konsensus tahun ini di Austin ya, Texas pada hari Kamis, Garlinghouse menguraikan keyakinan bahwa persetujuan
ETF untuk XRP, Solana dan Cardano bukanlah soal apakah tetapi kapan. Oke, tetapi kapan? When kapan. Nah, saya pikir ini hanya masalah waktu dan tidak dapat dihindari ya. Akan ada ETF XRP, akan ada ETF Solana dan ETF Cardano, dan itu bagus kata Garringhals terhadap penontonnya. Dan kita ketahui sendiri teman-teman, statement daripada Presiden Ripple juga mengatakan hal yang serupa, yang dimana untuk ETF XRP ya notabene itu pasti akan terjadi gitu teman-teman ya, semoga saja. Nah mungkin kalau itu semua terjadi ya, kita akan mengacu pada cuan ya, pada cuan gitu. Nah, jadi di sini meskipun menghadapi kendala peraturan yang berat, pengusaha tersebut tetap optimis mengenai apa masa depan produk investasi ini dan menyatakan harapan akan adanya perubahan peraturan besar sebelum produk ini disetujui. Amin. Semoga saja kasusnya dengan SEC segera berakhir teman-teman ya. Sikap bullish Garringhals terhadap XRP ya, dimana sangat penting mengingat hal-hal sejarah dengan sentimen yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti Standard Chart yang baru-baru ini memperkirakan peluncuran XRP ETF pada tahun 2025. Di mana dalam pidatonya Garringhals juga membidik Komisi Sekuritas dan Bursa yaitu SEC, mengkritik kurangnya kejelasan peraturan di bidang kripto. Dia menyoroti perlunya pedoman dan klarifikasi mata uang kripto yang lebih jelas untuk mendorong inovasi dan investasi di Amerika Serikat ya. Memang kalau kita berbicara tentang undang-undang sektor kripto di Amerika Serikat nggak jelas juga ya, dan SEC pun selalu mencari kesalahan-kesalahan dari beberapa koin atau token dan beberapa bursa teman-teman ya. Entah tujuannya buat apa, katanya melindungi para investornya, akan tetapi kan ya kalian tahu sendirilah ya, apakah mereka benar-benar terlindungi atau hanya sekedar omong kosong. Nah, khususnya prospek persetujuan ETF juga muncul pada saat penting bagi Ripple yang terlibat dalam perselisihan hukum dengan SEC mengenai apa klarifikasi XRP. Hasil yang menguntungkan dalam perselisihan hukum ini dapat membuka jalan bagi adopsi XRP secara institusional dan berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan harga yang melampaui ekspektasi saat ini. Di mana menanggapi berbagai topik yang berdampak pada Ripple dan token XRP, selama pidatonya di Paris Blockchain Week bulan lalu, Garringhals menekankan pentingnya diverifikasi dalam pasar mata uang kripto. Dia menyoroti lanskap peraturan XRP yang unik Amerika Serikat yang dibentuk oleh perselisihan hukum Ripple dengan SEC yang menunjukkan kondisi yang menguntungkan untuk produk keuntungan atau keuangan masa depan seperti ETF gitu ya teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui sendiri teman-teman ya, masa jabatan Presiden Joe Biden ya teman-teman jempol power itu kan the Fed ya, Joe Biden teman-teman ya, akan berakhir tahun ini ya, akan berakhir tahun ini mungkin seperti itu teman-teman. Pemilu itu akan terlaksana itu di akhir tahun inilah, bulan-bulan berapa ya, 11 atau 10 ya, antara bulan itulah ya. Nah, notabene salah satu kandidat ya teman-teman ya, itu pro dengan kripto juga seperti Donald Trump yang notabene dia menerima donasi berupa kripto teman-teman ya. Dan di sini pun sebenarnya ya yang sangat disayangkan di mana Donald Trump ini menolak adanya CBDC gitu teman-teman. Padahal naratif yang sangat kencang untuk mendongkrak harga XRP adalah CBDC-nya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita lihat saja perkembangan ke depan. Akankah itu hanya statement di awal dan di pertengahan dia bisa mengubah statementnya? Kita tunggu saja. Akan tetapi ketika Joe Biden lagi, Donald Trump mungkin kepilih gitu menjadi presiden kembali, mungkin kejelasan sektor kripto yang ada di Amerika Serikat akan semakin jelas ya kan, peraturan-peraturannya akan semakin jelas gitu teman-teman ya. Intinya nggak seperti inilah ya kalang kabut. Semoga saja ini bisa menjadi jalan bagi XRP menuju mother chair, masa depan cerah. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang XRP, semoga bermanfaat dan salam cuan.